الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah sehat walafiat, dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka kita yang biasanya kita mengkaji tafsir, namun untuk bulan puasa ini untuk menambah wiroh dan semangat puasa kita, maka kita ambil satu ayat yang kemudian nanti kita kaji bersama-sama, yaitu seputar tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hadis Islam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin memulai sejarah puasa terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita lihat dari ayatnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bisa menyimpulkan bahwa ibadah puasa itu bukan ibadah puasa ini sudah ada sejak dulu. Jadi ibadah yang dibawa oleh Rasulullah berupa puasa ini bukan ibadah yang baru, tapi sudah ada sejak dulu. Bahkan di beberapa tafsir, puasa awal-awal itu bukan mulai subuh atau fajar sampai maghrib, tetapi mulai malam sampai malam lagi. Aslinya puasa itu mestinya sebulan penuh. Sebulan penuh mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29. Sebulan puasa. Tapi karena manusia ini nggak kuat, akhirnya puasanya modelnya ya hanya siang. Nah, ini dulu sudah diwajibkan kepada orang-orang Nasrani. Namun karena puasa itu kadang-kadang waktu musim panas, kadang-kadang musim dingin, soalnya kan berjalan ini Pak, berjalan. Musim panas, musim dingin, ini aja sekarang musim hujan. Puasa 6 apa 7 tahun yang lalu musim kemarau, jadi kan geser terus. Nah, tapi orang-orang Nasrani ini karena kalau musim panas ya sengsara, kalau musim dingin badan ini butuh makan banyak, butuh kalori yang banyak, protein yang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya puasanya diubah. Karena ulama-ulama Nasrani berkumpul semua. Ulama Nasrani berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk merubah waktu puasa. Nah, sebagai gantinya perubahan waktu puasa itu, maka ditambahlah puasa itu 10 hari lagi. Jadi asalnya 30,
menjadi 40. Makanya puasanya orang Nasrani itu 40 dalam setahun. Kalau puasanya orang Islam 30 hari atau sebulan di dalam setahun. Itu yang diwajibkan. Jadi awalnya modelnya kayak begitu puasa. Nah, puasa kenapa demikian penting? Karena begini, puasa itu jadi Allah paham sekali bagaimana struktur tubuh kita yang kalau nggak berpuasa itu malah berbahaya. Karena gini, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini kan bergerak terus dan rusak. Kapan dibersihkannya? Ya pas puasa. Makanya nggak puasa itu menjadi kebutuhan. Kalau nggak puasa malah rugi, malah rusak badan kita. Makanya akhirnya minimal puasa 1 bulan. Nah, bulannya bulan Ramadan. Kenapa kok nggak bulan Maulid? Katanya bulan Maulid itu utama. Gini, hari-hari atau bulan-bulan yang dimuliakan itu ada berapa? Ada 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini gandeng. Kalau Rajab, kita Rajab atau Rajab itu pisah. Kalau diurut begini, kalau diurut Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berapa bulan? Dari Rajab, bulan yang dimuliakan kan ada 4. Saya ulang lagi, supaya nyambung lagi. Bulan yang dimuliakan ada 4. Rajab ini menyendiri, terus ada yang gandeng. Yang gandeng itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Betul ya? Nah, kalau diurut, urutan kalendernya itu begini bulannya. Rajab, ini saya urut dari Rajabnya ini. Nah, Rajab itu yang ke-6. Rajab, bulan ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan kan? Dari Rajab sampai Muharram itu 7 bulan. Dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, saya gabungkan. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yang dimuliakan cuma 4. Yaitu Rajab, terus yang ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Nah, Sya'ban bagaimana? Sya'ban gak mulia kalau begitu. Sya'ban ini tetap mulia karena Sya'ban menjadi bulannya Nabi. Ya kan? Innar Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Nah, Ramadan ini menjadi mulia lagi. Bagaimana dengan Syawal? Syawal itu ada Idul Fitri juga. Itu juga hari yang dimuliakan. Menjadi mulia karena persiapan orang-orang untuk pergi haji. Dzulqa'dah persiapan berangkat haji, Dzulhijjah hajinya, Muharram. Jadi sudah 7. Menurut sejarah, Rasulullah itu dikandung mulai bulan Rajab. Tanggal 10 Rajab. Rajab sampai Muharram tadi berapa? 7 bulan. Jadi Muharram itu 7 bulannya Nabi. Sudah mulai ada di kandungan, sudah dimuliakan semua hari-hari ini. Nah, baru kemudian 8 bulannya, bulan Safar, Maulid Nabinya. Nabi lahir, berarti Nabi lahir itu usia 9 bulan. Makanya mulai dari Rajab sampai Maulid Nabi itu diutamakan.
Nah, sekarang saya mau konsentrasi ke bulan Ramadan. Dikatakan bahwa bulan Ramadan itu syahrul ummati. Bulan Ramadan itu bulan umatku. Kenapa kok begitu? Karena di bulan Ramadan pahala itu nggak dibales, enggak, dituangkan, pokoknya dituang. Saking banyaknya nggak kehitung. Sampai orang puasa itu nggak bisa dihitung. Berapa pahalanya itu nggak ada yang bisa hitung. Nabi aja nggak bisa. Kata Allah, wa ana ajibi. Aku nanti yang bagian membalas diri. Kenapa kok begitu? Karena intinya puasa itu adalah kesabaran. Dan sabar nggak ada balasan. Maksudnya nggak ada yang tahu balasan. Nggak ada yang tahu balasannya sabar. Pahala sabar itu berapa enggak? Nah puasa itu intinya adalah kesabaran. Coba nggak sabar gimana? Punya makanan sendiri nggak boleh dimakan. Punya istri sah kita yang nggak boleh dipakai. Ada minuman enak yang nggak boleh dimakan. Padahal milik kita sendiri. Ini kalau nggak berdasarkan kesabaran karena ketakwaan kita, pasti tidak akan bisa orang melaksanakan puasa. Nah, puasa itu kalau bohongin paling gampang ibadah puasa. Kalau yang lain-lain itu nggak bisa dibohongi, gimana caranya? Sholat itu kelihatan. Zakat itu duitnya jelas, malah lebih jelas lagi. Haji, apalagi haji, sebelumnya sudah diumumkan. Tapi kalau puasa, nggak ada yang tahu puasa. Semasjid ini ada yang nggak puasa satu, yang nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Atau misalnya terus kemudian ke kantor, habis dari kantor di sana makan, terus pulang lemes, pura-pura lemes. Bisa aja pura-pura lemes paling gampang. Padahal kenyang. Makan sate berapa tusuk, 10 tusuk, ya bisa aja. Tapi kita ini paling merasa kehadiran Tuhan itu pada waktu puasa. Jadi ibadah itu Pak, ibadah itu intinya orang ibadah itu kan dialog. Sholat itu dialog individu kepada Allah. Makanya begitu Allahu Akbar, gak ada yang bisa merusak dialog kita, gak ada. Atau yang ikut gak bisa. Hanya kita kepada Allah langsung. Makanya diterimanya itu kan juga diterima langsung oleh Nabi. Saya kaitkan begitu coba. Ketika sholat, kalau ibadah-ibadah lain, Rasulullah itu melalui malaikat Jibril perintahnya. Tapi kalau sholat enggak, dipanggil langsung. Ini yang dipanggil orang yang mulia, yang memanggil zat yang paling mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiapkan kendaraan paling mulia, namanya buruk. Buruk itu ya enggak laki, enggak perempuan, tapi enggak Tuhan. Gitu. Itu buruk. Buruk itu hewan yang diciptakan oleh Allah khusus, ditaruh di surga. Sepanjang hidupnya buruk ini nangis terus ketika mendengar Allah menciptakan makhluknya yang namanya Nabiullah Muhammad SAW. Nangis terus. Ditanya, roh buruk, kira-kira begitu nanyanya, ya nggak tahu nanyanya seperti apa. Roh buruk, kenapa kamu kok nangis terus? Kata buruk begitu. Saya paling kangen dengan hambamu yang namanya Muhammad, karena itu adalah hamba nomor 1, hamba yang paling mulia di muka bumi. Karena saking lamanya nangis puluhan tahun bahkan ribuan tahun itu, akhirnya dipertemukan dengan cara apa? Dengan cara disuruh mengangkut untuk Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan mendatar. Dari Isra itu perjalanan mendatar dari dari Palestina dari Mekah ke Palestina. Mendatar, perjalanannya mendatar. Terus perjalanan dari Mekah ke Palestina itu perjalanan mendatar, Pak. Namanya Isra. Kemudian dari Isra itu kemudian Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan naik ke atas, perjalanan vertikal. Perjalanan horizontal, perjalanan vertikal. Bertemu dengan Allah di sana. Bahwa alam pertemuannya yang jelas bukan kayak begini. Yang jelas, pokoknya bertemu aja, nggak usah dibayangkan macam-macam. Yang jelas bertemu gitu aja.
Oh, alam pertemuannya kayak seperti apa? Kita nggak paham. Kita nggak boleh tahu. Dan memang nggak usah tahu untuk apa kita tahu. Sampai di mustawa, Nabi Muhammad yang asalnya ditemani oleh malaikat Jibril dari langit pertama, langit kedua dan seterusnya, begitu sampai mau ke mustawa, nggak boleh ditemani oleh siapa, nggak ada yang bisa menemani. Kata Jibril, Rasul, kalau saya, wilayah saya sampai di sini, kalau ke mustawa sudah nggak boleh. Nah, ternyata yang ke mustawa itu hanya Nabi. Nah, itulah di situ terus kemudian ada penghormatan at-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatu lillah, dan dibalas oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ada dialog di sana. Mendengar dialog itu kemudian malaikat serentak mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sampai ke wilayah yang sangat tinggi sekali. Perjalanannya vertikal, ya kan? Perintah sholat ini karena dipanggil langsung oleh Nabi yang mulia, disediakan kendaraan yang mulia, dijemput oleh makhluknya yang namanya malaikat Jibril itu juga mulia, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha dan ke mustawa. Bahkan perintahnya nggak boleh diikuti oleh orang. Ini mesti perintah yang paling hebat, mesti perintah yang luar biasa. Kita ini kalau dipanggil orang yang dipanggil orang khusus, pakai kendaraan khusus, ditempatkan di tempat yang khusus, ketika mau dipesan juga nggak boleh orang tahu, itu berarti pesannya mesti pesan khusus. Mesti pesan berharga. Lah ini sholat. Untungnya Nabi itu ingat dengan kita. Kalau nggak ingat dengan kita, loh sudah mulia kok, ngapain pulang lagi? Loh sudah sampai mustawa kok balik lagi? Loh kok mau nabinya Pak Kanal di sana aja Pak, nggak balik lagi? Iya Pak. Coba kalau nabinya itu kita, nggak mau balik, enakan di sana. Ini balik lagi. Nah kita, kata dalam hadisnya itu, as-sholatu mi'rajul, sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Coba, mirip tak? Sholat kan mirip dengan orang mukmin. Kalau Nabi perjalanannya perjalanan mendatar atau horizontal dari Mekah ke Palestina. Kalau bapak-bapak dari rumah ke masjid, iya nggak? Kalau nggak ke masjid Pak, ya dari tempat wudhu ke tempat sholat, kan mendatar. Apa loncat? Kan enggak kan? Terus kemudian sampai di masjid atau sampai di tempat sholat, Allahu Akbar, dialognya langsung ke atas kan? Nah, seperti itu juga. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu perjalanan horizontal, mi'rajnya langsung kepada Allah itu perjalanan vertikal. Kita juga begitu. Sholat dari rumah ke masjid itu perjalanannya horizontal, begitu di masjid Allahu Akbar sendiri-sendiri kita naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi ibadah itu pada dasarnya adalah dialog. Kalau sholat itu dialog individual antara manusia dengan Tuhan. Lah kalau zakat itu dialog antara diri kita individual dengan masyarakat sosial. Memberi. Dialognya dengan apa? Dengan dialog dengan hartanya. Bagi yang sudah mencapai nisab, ngasih sana, ngasih sini, itu kan dialog itu. Ya, dialog sosial. Lah kalau puasa ini yang unik. Puasa itu dialog antara individu dengan rohani kita sendiri, dengan roh kita. Makanya kita merasa diawasi. Gak diawasi oleh orang, diawasi oleh diri kita sendiri, oleh Allah Subhanahu. Jadi kita ini kayak dialog kan. Makanya pulang juga kita merasa puasa. Tidur lupa, begitu bangun ingat kita puasa. Kan merasa diawasi terus. Jadi yang dialog itu diri kita dengan kita sendiri. Dohiron wa batinan. Ya dohirnya ya batin. Nah terus kemudian haji. Haji itu juga dialog. Dialog apa? Dialog kita dengan sejarah masa lalu.
dialog antara individu dengan sejarah, bahwa ada keterangan, apakah ini keterangan dhaif atas sahih kita nggak tahu. Yang jelas seluruh manusia itu dulu gitu, sebelum sampai ke dunia ini, ruhnya semuanya diturunkan di Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad itu kan seperti rahim, itu diturunkan di sana semua. Lah kalau kita ke sana itu kan disuruh nyium, kalau nggak gitu disuruh melambaikan tangan. Kita mau balik lagi. Begitu juga kita nggak pakai apa? Kalau pas pakaian ihram nggak pakai berjahit, itu begitu. Itu kembali seolah-olah kembali lagi, mengingatkan lagi bahwa kita baru dilahirkan dulu dari situ. Terus macam-macam sampai mengingat tentang perjuangan Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Jadi dialognya hati itu dialog individu dengan sejarah. Nah kalau puasa itu dialog antara diri kita dengan ruh kita. Makanya kita harus merasa terawasi. Kok orang puasa nggak merasa terawasi? Alamat puasanya. Puasa kok nggak merasa terawasi? Dan ibadah itu antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, Pak. Itu selalu terkait. Misalnya begini, gampangan. Nanti ada lebaran Idul Fitri. Nanti ada lebaran Idul Adha. Lalu apa kaitannya dengan puasa? Biasanya. Nanti ya percaya nggak apa-apa, tapi benar. Allah itu kalau sudah membuat sesuatu itu mesti ada hubungan. Saya contohkan puasa. Puasa itu kaitannya dengan memberi. Ingat aja pokoknya ya Pak ya. Pernah saya sampaikan. Pokoknya semuanya yang kaitannya dengan memberi. Itu mesti kita ingatnya adalah bulannya bulan Hijriah. Kayak misalnya santunan anak yatim bulan apa? Muharram, ya. Kenapa nggak diingat Agustus? Ingatnya Muharram. Kita menyembelih atau pas kurban, kita selalu ingatnya lebaran haji. Haji itu Dzulhijjah. Kita nggak ingat September apa November. Makanya terus kemudian kalau ngitung-ngitung puasa, kalau saya ngitung puasa itu dulu ada ceramahnya Mbah Munir. Kalau ngitung-ngitung puasa itu gampang, ya begini ini ngitung puasa. Kalau begini ini ngitung bulannya bulan Syamsiah. Ngitung bulan Masehi itu begini. Januari, Februari, Maret. Tapi kalau gini ini ngitung rembulan. Bagusan mana begini sama begini? Begini itu simbol memberi. Kalau begini ini simbol pelit. Kalau umpamanya seluruh dunia ini kok nggak ada yang ingat dengan rembulan, dengan bulan Hijriah, ya nggak bisa berbagi. Ingatnya mesti begini. Makanya kalau ngitung puasa itu, tahun yang lalu puasanya kan hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti puasa kemarin hari Selasa. Tahun depan Pak, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tahun 2022 nanti puasanya hari Sabtu. Kalau 2023, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Gampang kan? Kalau nggak percaya, catat nanti inget-inget pokoknya. Kalau tahun 2024, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Gampang kan? Pak, tapi itu nanti yang repot, yang rumit-rumit itu yang ahlinya, kan kita nggak ahlinya, kita ini yang cari gampang-gampangnya aja, yang gampang. Pokoknya muternya begini, ini memberi. Lah karena memberi, apa hubungannya lalu dengan puasa dengan lebaran haji? Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Puasanya hari Selasa kan? Puasanya hari Selasa, bener ya? Kalau puasanya hari Selasa, nanti lebaran hajinya hari Selasa. Kalau nggak percaya lihat kalender lah begitu.
Ya gampang-gampang aja Pak. Kalau yang rumit-rumit itu yang ahli falak, yang pakai diteropong itu yang persis, yang pasti bener. Kalau kita itu gitu aja ngitungnya. Gak repot-repot pedomannya, nanti kalau bingung gitu aja. Selasa, kalau sekarang Selasa, berarti nanti lebaran haji Selasa. Kalau tahun depan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena puasanya hari Sabtu, berarti lebaran hajinya hari Sabtu. Gitu aja. Terus gitu. Lebaran haji hari Sabtu, berarti Arafahnya hari Jumat. Gitu aja, gampang. Kalau nggak percaya nanti, kelihatannya nggak percaya. Kelihatannya nggak percaya. Dikasih yang gampang malah nggak percaya. Coba aja nanti, coba. Kalau yang pasti, yang rumit-rumit, itu bukan urusan kita nggak ngerti. Saya ini ustadz tapi nggak ngerti tentang ilmu falak, nggak ngerti. Tapi kira-kira begitulah gampang. Nah kalau 1 Muharram itu kaitannya dengan Maulid. 1 Muharram itu kan tahun baru. Nah itu kaitannya dengan lahirnya Nabi. Makanya 1 Muharram itu selalu selalu sama dengan 12 Rabiul Awal. Umpamanya Sabtunya hari Senin Pon gitu ya, umpamanya Senin Pon. Nanti tahun itu juga berarti Maulid Nabinya Senin Pon. Sayangnya kita ini nggak telaten, jadi kadang-kadang terlewatkan. Maulid Nabi dianggap biasa aja, ya enggak, itu luar biasa. Makanya saya sarankan kalau Maulid Nabi, ya peringatan bisa kapan aja lah. Mau tanggal 13, 14, 15, mau bulan depannya nggak masalah. Tapi kalau pas tanggalnya itu ya bikinlah selamatan kecil-kecilan, nabinya lahir nggak diselamatin. Ya bukan perlu nabinya diselamatin, bukan, kitanya yang perlu selamat. Bukan nunggu peringatan itu nanti. Ya, misalnya 17 Agustus, masa terus kemudian upacaranya itu tanggal 18? Enggak mungkin, tetap tanggal 17. Soal peringatan lomba-lombanya itu kadang-kadang sebelumnya, kadang sesudahnya. Lah peringatan Nabi juga begitu. Mulai besok Maulid Nabi begitu peringatannya itu. Jadi mulai pas malamnya itu kita bikin tumpeng atau bikin yasinan atau apalah kecil-kecilan, gak usah gede-gedean. Nanti peringatannya Pak, ya peringatannya nanti gampang. Jangan sampai peringatan juga lewat. Maulid Nabi didiemin aja, enggak, jangan sampai kayak gitu. Kalau saya itu meskipun saya itu pernah begini Pak, ingetnya asar, di pas asar menjelang maghrib, inget nanti malam ini, malam 12 Rabiul Awal, itu istri saya langsung suruh belanja, bikin tumpeng kecil, pakai mie sama telur, langsung dibawa ke masjid. Yang makan pas waktu itu juga liburan, pas 5 orang 6 orang nggak apa-apa, niat nyari berkah. Nah soal peringatannya ya nanti, peringatan itu kan biasanya kan butuh dana, butuh iuran dan lain sebagainya. Ya, jadi mestinya begitu. Itu hari-hari bulan itu begitulah. Bulan Ramadan ini dikhususkan untuk umatnya Nabi. Kemudian kita diberita puasa. Salah satunya di situ saya tulis bahwa manusia itu mempunyai banyak kebutuhan dan bertingkat. Kebutuhan kedua itu bisa ditolerir kalau kebutuhan pertama terpenuhi. Kebutuhan ketiga bisa ditoleransi setelah terpenuhinya kebutuhan yang kedua. Nah begitulah seterusnya kebutuhan manusia itu. Misalnya manusia itu butuh apa? 1, kebutuhan manusia paling tidak bisa ditunda itu kebutuhan fa'ali. Kebutuhan fa'ali itu apa? Kebutuhan makan, minum, dan hubungan seksual. Yang kedua, kebutuhan ketentraman sama ketenangan dan seterusnya, nanti dibaca sendiri. Orang itu kalau kebutuhan pertama ini nggak terpenuhi, maka nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan kedua. Tapi kalau kebutuhan pertama dipenuhi, nggak pakai kedua juga masih bisa bertahan. Orang itu kok yang penting aman tapi nggak makan, nggak bisa. Karena kebutuhan makan, kebutuhan minum, seksual ini nomor 1. Baru kemudian kebutuhan keamanan. Makanya terus kemudian kenapa kok bisa nggak aman? Itu bisa jadi karena kelaparan itu bisa menjadi nggak aman. Jadi yang paling pertama kebutuhan itu adalah makan, minum, dan hubungan seksual.
Kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi, kebutuhan dua tidak dipenuhi nggak apa-apa. Tapi kalau kebutuhan kedua dipenuhi, 4 dipenuhi, 5 dipenuhi, 6 dipenuhi, tapi kebutuhan pertama nggak dipenuhi, nggak bakal bisa. Itu sudah ciri khasnya manusia itu begitu. Nah, puasa itu menghilangkan kebutuhan pertama. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan seksual. Padahal berat ini. Kalau ini sudah bisa dilakukan secara otomatis untuk mengendalikan yang 2, 3, 4 sampai kebutuhan 5 ini paling gampang. Jadi puasa itu tidak lain adalah untuk menghilangkan ketergantungan kita kepada makanan. Supaya kita tahu bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Selama ini kan kita gaya, kita yang takut, kayak orang kuat. Iya kan? Padahal kalah dengan apa? Kalah dengan makan. Jadi kita yang katanya kuat itu kalah dengan nasi. Kalau makannya dengan nasi, kalah dengan nasi. Enggak dikasih makan sehari aja kayak begitu. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah itu yang memberikan makan, tapi Allah sendiri enggak makan. Supaya kamu tahu bahwa Allah itu pemurah gitu. Biar kita itu bisa bertakwa. Nanti ujung-ujungnya kan takwa itu. Ya wong kalah, kita ini kalah dengan benda kecil yang namanya nasi. Yang katanya hebat itu kita kalah dengan nasi. Kalau nggak dikasih makan nasi seharian, itu ya lemes bener. Apalagi kalau sampai 11 hari. Loh, Nabi itu kadang 3 hari nggak makan itu sudah biasa. Nabi loh. Tapi Nabi, kita kan nggak Nabi Pak. Ya iya kita kan nggak Nabi, makanya biasa aja. Gitu. Jadi selama di bulan puasa itu menghindari. Kenapa kok begitu? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah. Apa? Makhluk yang paling terakhir. Jadi gini Pak, Allah itu menciptakan makhluknya, itu ada yang sifatnya salah terus nggak pernah benar. Namanya iblis, setan. Allah juga mempunyai makhluk, dia menciptakan makhluk yang benar terus, nggak pernah salah. Namanya malaikat. Itu diciptakan duluan. Allah juga punya menciptakan hewan. Lah hewan itu paling tidak dibagi menjadi 2. Ada yang urusannya itu makan sama kawin, nah gitu kan, makan minum sama kawin. Ada yang urusannya itu menyakiti hewan lain, binatang buas. Ada binatang yang merangkak, ya dabah itu. Ada binatang buas. Lah binatang yang merangkak kayak kambing, sapi, kebo, itu nggak menyakiti sebenarnya. Kan nggak pernah kan ada kejadian orang digigit kambing, nggak ada. Sampai bahaya, dia digigit kambing sampai masuk rumah sakit, enggak. Karena nggak bahaya. Dia itu seneng kalau sudah ketemu makanan, minuman sama kawin, udah selesai, udah seneng itu hewan. Nah ada juga hewan itu yang kerjaannya marah mulu, bengis, yaitu anjing. Itu marah mulu bawaan, hanya ketuannya yang nggak marah dia. Ada juga hewan binatang buas yang dia itu kebanggaannya kalau menyakiti hewan lain, kayak singa, kayak ular. Kalau sudah menyakiti oleh yang lain, senang dia. Nah manusia, semua karena manusia itu adalah produk Tuhan terakhir, limited editionnya Allah. Semua ngumpul. Sifat baiknya ya ada di manusia, sifat salahnya ada di manusia, sukanya makan, minum dan kawin, yaitu namanya manusia juga. Oh suka menyerang ya manusia juga. Yang makan apa aja jenisnya ya manusia juga. Lalu manusia itu makan apa? Ayamnya dimakan, telurnya juga dimakan. Coba bayangkan, juga kurang ajar tak? Lalu makanannya ayam itu kan jagung, jagung juga dimakan manusia. Coba ayo. Udah makanannya dimakan, dagingnya dimakan, ayamnya dimakan, telurnya dimakan semua. Ngumpul semua jadi satu. Senengnya malaikat itu kalau sudah dekat dengan Tuhan.
Senengnya hewan itu seneng kalau dia kawin. Makanya kalau ada orang yang makan kawin itu ya kayak iya gitu, mirip-mirip begitu kan. Lah iyalah, ya begitu kok wataknya. Tapi kalau orang itu ada yang senengnya itu mendekatkan diri kepada Tuhan, itu kayak malaikat. Nah, kita saat ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bulan puasa ini kayak malaikat. Gak makan, gak minum, gak kawin supaya tegar. Jadi gak usah sedih, cuman siang aja kok malam boleh, hebat. Kelihatannya sedih gitu. Enggak, kalau malam boleh, Tuh, coba. Itu ajarannya puasa itu begitu. Jadi memang mendidik kita supaya apa? Supaya kita merasa diawasi sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh menahan. Menahan apa? Yang menahan itu tadi, meskipun makanan milik kita, minuman milik kita, istri milik kita tetap untuk sementara ditahan. Nah, pada dasarnya inti ajaran puasa adalah imsak, menahan dari hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan hubungan seksual. Lebih dari itu, kalangan tasawuf memandang tidak hanya zahir tapi juga meliputi imsak dari segala batin. Dari sisi batinnya juga begitu, nggak usah memikirkan yang aneh-aneh, selalu berpikir kepada Allah. Jadi gini Pak, intinya imsak. Yang penting bapak-bapak ini diam. Nggak bisa baik banget, nggak apa-apa. Yang penting diam. Puasa kok ngomong mulu. Kalau bisa baca Quran bisa, ya bersyukur, bagus. Puasa baca Quran bagus. Tapi kalau nggak bisa baca Quran, minimal nggak ngomong lah. Jangan baca Quran juga enggak, ngomel mulu. Yang penting diamnya, imsak. Makanya nanti as-saumu huwa al-imsaku anil akli wa syurbi wa nahwihi, dan yang menarik lagi walaisa huwa amalun kasolati. Dia itu bukan pekerjaan. Puasa itu bukan pekerjaan, tapi diam. Kalau sholat itu kan datang terus bekerja gitu kan. Kalau zakat bekerja dulu malahan dia, baru ngasih kan itu. Kalau haji bekerja, yang penting gerakannya. Tapi kalau puasa itu enggak, yang penting diamnya. Ya diam, pokoknya di rumah diam. Tapi waktu saya kerja Pak, ya nggak apa-apa kerja, tapi banyak kan diam. Diam itu maksudnya nggak ngomong gitu loh. Makanya kan ada puasa diam. Kalau di Bangu Pasir itu kan ada santrinya yang puasa diam. Jadi dia nggak ngomong sama sekali. Nggak boleh ngomong, harus diam. Kita itu dilatih begitu. Itu al-imsak. Kadang-kadang kita itu sudah menahan makan, sudah menahan minum, sudah menahan enggak hubungan badan, tapi ngomong. Sekarang kan nggak ngomong, WA terus. Puasa gitu. Puasa nanti dulu. Kalau begitu nanti setelah puasa Pak, ya diharapkan nanti setelah puasa itu terus kemudian kita terbiasa. Jadi puasa itu bukan tujuan, hanya latihan. Dilatih selama sebulan. Yang penting imsak. Sampai nanti kalau sudah tanggal 21 sangat dianjurkan. Mestinya tanggal 1, tapi tas 21 itu lebih dianjurkan lagi, orang itu disuruh itikaf. Itikaf itu apa? Diam loh. Berdiam diri di masjid. Ngapain? Ya diam aja. Merenung aja. Kalau saya pakai wirid Pak, tambah bagus. Kalau saya pakai sholat, malah bagus sholat. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, ya ke masjid terus diam aja. Gak apa-apa, memang bener. Loh, coba nanti dipraktekkan di rumah aja. Langsung diem Pak, begini. Begitu setelah wudhu, setelah sholat ya, wudhu, nggak ngapa-ngapain lah. Ya, batin Allah, terus rasakan apa namanya? Rasakan nafas kita. Kalau bisa nafas kita ini jangan sampai mengganggu kita, karena lama-lama kerasa itu. Nafas itu ada apa namanya? Ada desisnya. Terus begitu, nanti hati kan tenang. Bapak-bapak enggak. Kalau sudah ke masjid itu dari rumah itu pengen sholat. Begitu sholat sudah 2 rakaat, dipaksain 3 rakaat, tepak, ampun, enggak tenang, pengen pulang, pengen keluar merokok, macam-macam. Penyakitnya itu begitu. Enggak gitu, enggak. Yang penting pikiran tenang, gitu ya, tenang terus, udah. Kadang-kadang dipaksain, akunya nggak bisa menikmati. Pak, supaya menikmati bagaimana? Ya mulainya rejep.
Loh saya biasanya mulainya Ramadan Pak, tanggal 21, yes alamat, gak bakal khusyuk dari mana, suruh latihan. Latihannya dari Rejab, gitu. Rejab, Sya'ban, Ramadan sudah Id. Sekarang kan puasa kan gak enak Pak, masih 5 hari kan, 5 hari atau 6 hari. Nanti kalau puasa itu dapat 15 atau 20 hari, sudah enak, nikmat, senang. Tapi sudah mau habis, jadi tinggal senangnya cuma sedikit. Kenapa? Salahnya kita nggak mulainya dari bulan Rejab. Loh saya mulai Rejab. Puasanya Pak, ya kadang puasa, kadang enggak Rejab, tapi sudah saya niati nih. Saya sudah memasuki seolah-olah saya sudah memasuki bulan Ramadan. Begitu Ramadan bener-bener dan upacara aja ada gladi resiknya. Ibadah semua itu ada gladi resiknya. Coba, kalau mau sholat subuh kita ada gladi resiknya namanya sholat qobliyah. Iya kan? Nah iya kan ada sholat qobliyah itu kan kayak gladi resik. Kalau kita mau haji ada apa? Ada dianjurkan untuk ikut apa? Manasik. Disuruh bersiap-siap. Siap-siapnya mulai dari bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Saking apanya itu? Saking pentingnya persiapan. Kita mau sholat aja ada wudhunya. Ya ini mau puasa kok mulainya tanggal 21 ini kan. Mulainya Rejab. Udah kelewat Pak, ya kelewat, salah sendiri. Kemarin-kemarin. Tapi nggak apa-apa, 5 hari daripada telat mulai sekarang. Banyak diamnya, banyak merenungnya. Mudah-mudahan nanti tanggal 21 makin khusyuk. Kalau nggak dimulai sekarang, terus mulainya kapan lagi? Apakah nggak bekerja Pak? Ya tetap bekerja tetap. Tapi kan kita merasa diawasi oleh Allah untuk mengurangi bicara dengan orang. Jadi kurang-kurangi. Yang nggak penting-penting dikurangi maksudnya. Bukan mengurangi bicara ya. Yang nggak penting-penting membicarakan nggak penting dikurang-kurangi terus, dikurangi sampai nanti mudah-mudahan sudah lebaran selesai kita sudah terbiasa. Itu puasa al-imsaku anil akli wa syurbi wa nabihi wa laisa huwa amalun kasolati. Makanya dia bukan amal tapi diam. Nah, namun tujuan utamanya itu bukan supaya kita lapar, tetapi kita untuk meraih takwa. Makanya ada orang itu yang puasa cuma lapar, dagang, itu tok. Hasilnya apa kemarin selama sebulan? Ya lapar Pak. Sama enggak? Lapar sama dagang. Udah. Selain itu enggak ada hasil. Kita ini jangan-jangan begitu. Kita ini Ramadan bolak-balik Ramadan gini-gini aja. Kita itu bukan bapak-bapak, termasuk saya loh ya. Ini nyeramain diri saya juga. Tapi kalau saya ceramah di rumah begini nggak ada yang dengerin kan kayak orang gila gitu. Makanya saya ceramah di sini aja lah. Ini ngomongin diri saya juga. Kita ini puasa bolak-balik. Ramadan itu kita ikuti sudah berkali-kali, tapi kok gini-gini aja. Oh mestinya sekali itu langsung kita menjadi derajat kita sudah seolah-olah malaikat. Saking bersihnya, kok enggak bisa? Ya mungkin puasa kita itu. Kadang-kadang puasa itu malamnya malah habisnya banyak. Keliru. Kayak tadi itu loh puasanya kalau hari Selasa, nanti lebaran hajinya hari Selasa. Ini maksudnya apa? Maksudnya uang yang mau dipakai untuk makan siang itu harusnya disimpan. Buat apa? Ya buat korban nanti. Kalau nggak cukup bagaimana? Kalau nggak cukup beli ayam, sembelih sendiri, dimakan sendiri. Loh kok? Bener Pak ini, bener. Jadi gini loh. Saya melenceng sedikit dengan ini. Kena korban itu, korban. Kenapa kok korban itu bikin masalah? Korban di mana-mana bikin masalah. Kalau nggak di mana-mana ya banyak lah. Banyak korban itu bikin masalah. Yang kena panitia. Padahal apa? Korban itu seharusnya mengurangi rasa tamak. Nyembelih itu mengurangi rasa tamak. Nyembelih kambing supaya kambing yang tadi kerjaannya makan yang ragus itu ibaratnya kita sembelih. Lah ini enggak, malah ada daging di masjid atau di tempat orang korban malah kita pengen, keliru. Makanya kumpulin duitnya, nanti kalau nggak bisa korban beli daging sapi sekilo, makan di rumah. Nggak pengen jadinya. Dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, nggak usah ngomong panitianya nggak adil. Adil apa panitia kamu nggak ikut korban, ngomong panitia nggak adil. Gak usah begitu, itu aturannya Pak. Emang aturan agamanya begitu loh. Jadi kita harusnya dikumpulin uangnya, terus kemudian nanti dipakai untuk makan-makan.
Makan-makan dengan keluarga. Ya syukur-syukur kalau dapat kambing satu ya disembelih, berarti kurban. Kalau nggak cukup ya ayam, tapi nggak kurban, ayam itu aja, makan-makan aja. Loh iya saya usahakan, kalau lebaran haji saya itu berusaha betul. Kalau bisa saya kurban, kalau nggak bisa saya makan enak. Anak-anak saya, istri saya kasih tahu, nggak usah pengen daging. Kalau dikasih, alhamdulillah, mesti dikasih kita. Enggak Lewnya orang tempatnya yang ngurusin masa nggak dikasih, bagian panitia dikasih. Dan saya itu paling belakangan aja. Dikasih secukupnya udah. Nanti terus kemudian saya kasih, sebagian saya kasih orang lain, bagian lagi saya makan. Nggak masalah. Kalau nggak dikasih Pak, ya nggak apa-apa. Suatu saat kalau anak saya suatu saat kalau kita nggak dikasih, nggak usah minta. Nggak masalah. Jadi coba dipraktekin enak nanti. Panitianya juga diam, senang. Ini panitia itu kalau sudah ngeliat daging takut Pak, bukan malah senang. Kurang enggak? Masalah apa enggak? Oh itu masalah, mesti masalah. Di mana-mana rata-rata begitu. Bawaannya orang korban itu panitianya dikorbankan. Panitianya dikorbankan. Enggak gitu, makanya ada hubungannya. Orang beragama asal dilakukan insya Allah baik. Ya, kumpulkan nanti uang yang makan siang tadi itu, kumpulkan semua. Nanti kalau cukup ya diberikan kambing, kalau nggak cukup ya diin daging terus dimakan sekeluarga. Nah, terus kemudian nanti ikut beresin di masjid atau di musola atau di mana. Kalau dikasih ya terima kasih. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Wong cuman cuman modal tenaga aja, tenaga sama pisau itu aja kadang-kadang enggak bawa apa-apa. Masjid enggak bawa apa. Lihat orang sini terus kemudian atas nama panitia. Alah. Kasihan panitianya. Kalau di sana, ya kalau di sini insyaallah enggak beda. Enggak beda maksudnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, aifurido alaiku, yakni diwajibkan atas kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan alal ladzina orang-orang min qablikum sebelum kamu, minal anbiya'i wal umam. Nah, ini saya ambil dari tafsir, bukan dari tafsir, dari kitab Taufiqur Rahman fi Durusil Quran. Qala Sa'id bin Jubair kana shaumu man qablana minal utmati ilal lailati al-qabilati kama kana fi ibtida'il Islam. Jadi dulu puasa-puasa itu mulai dari malam sampai malam. Dan ini sampai sekarang itu kalau tidak salah orang Syiah itu kan puasanya begitu. Puasa itu bukan maghrib, tapi puasa itu sampai isya. Bukan maghrib, kan malam. Kalau maghrib itu kan belum malam. Nah, iya kan? Sudah malam. Tapi menurut jumhur ulama maghrib itu sudah boleh buka puasa. Jadi kau usah nanti nungguin isya. Li'anna sauma, ini terakhir, li'anna sauma karena sesungguhnya puasa itu wasilatun ila taqwa, perantara menuju takwa, lima fihi min qahri nafsi wa kasri syahwati. Karena puasa itu di dalamnya memaksa nafsu dan mengalahkan atau memecahkan syahwat. Karena puasa itu memaksa nafsu pengen makan, pengen minum, dihadang. Keinginan untuk berhubungan, dihadang juga. Kalau sudah begitu apa maksudnya? Maknahu huna, di dalam tafsir Al-Qurtubinya, maknahu huna maknanya di sini tad'ufuna. Itu untuk melemahkan, supaya kita lemah. Fa innahu kullama qalla, apabila qalla al-aklu, apabila makannya sedikit, dha'ufati syahwat, maka menjadi lemah syahwat kita. Kita ini kalau makannya sedikit, syahwatnya jadi lemah. Atau kalau makannya banyak, syahwatnya malah gede. Jadi makannya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Wa kullama dha'ufati syahwat, tatkala sudah lemah syahwatnya, qallatil ma'asi, maka sedikit maksiatnya. Jadi maksiat tapi ya nggak banyak-banyak. Kalau sudah syahwatnya itu kecil. Makanya diperkecil syahwat dengan cara makan. Kalau dalam kitabnya lagi di Nasihatul Diniyah itu dikatakan begini. Al-Haddad Al-Ba'lawi mengatakan begini. Kalau perut itu lapar,
maka anggota tubuhnya kenyang. Kalau perutnya lapar, anggota tubuhnya kenyang. Karena kenyang, males. Mau nonjok orang malas. Lapar. Makanya orang tawuran itu biasanya kalau bulan puasa, mudah-mudahan nggak ada. Kalau biasanya yang kita amati, tawuran puasa itu ada nggak tawuran sore? Nggak ada, sore sudah lemes semua. Iya kan? Jadi sudah kenyang, anggota tubuhnya ini sudah kenyang semua. Mau jalan-jalan ke sana ya males. Kalau nggak gara-gara anak aja yang nyuruh itu kita nggak mau jalan. Diem aja di rumah mendingan. Mau nonton TV itu loh males, pengen ngantuk aja, udah kenyang semua. Ini karena perutnya lapar. Beda dengan kalau perutnya kenyang. Oh, perutnya kenyang itu iseng aja bawaannya itu pengen, ayo kemana? Ayo kemana? Tadi dulu makan dulu ya, tambah kenyang lagi, tambah kuat lagi. Keliru, itu keliru. Terakhir Pak, terakhir. Saya kemarin sebelum puasa ke Abang Pasir itu kan. Ya kan orang yang ikut diwanti-wanti. Saya katakan bahwa salah satunya itu mengatakan begini, yang kita juga kaget. Manusia itu mestinya, lazimnya makan sekali. Kalau hewan, lazimnya makan 2 kali. Tapi kalau iblis, itu lazimnya makan 3 kali. Nah kalau kita itu makan sudah 4 kali Pak. 3 kali lebih, kadang-kadang 4 kali kan. Udah gurunya iblis kita. Ya Allah. Terus mudah-mudahan apapun usahanya, apapun upayanya, mudah-mudahan kita puasa kali ini lebih baik dari puasa yang sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi saya khususnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang saya sampaikan tidak lain adalah ingin menceramai diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. La rabbah ghaira wa la ghaira illa khiyara wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.